never slow up, no I don't take shit, I got no love. Timnas Indonesia U17 akan turun di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di tanah air pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang 2 tahunan tersebut, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti siap memanggil pemain-pemain diaspora atau keturunan. Namun, ia memberi syarat, pemain diaspora itu wajib memiliki kemampuan melebihi pesepak bola yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Saya ingin memberikan kesempatan untuk semua anak bangsa yang di Indonesia maupun luar negeri. Yang pasti tetap ada sejarahnya, entah itu orang tuanya atau bapak ibunya itu ada darah Indonesianya, dan memiliki paspor Indonesia gitu, kata Bima Sakti kepada tim MNC Portal Indonesia. Kita kasih kesempatan juga untuk pemain diaspora juga, kalau memang mereka lebih bagus jauh di atas rata-rata pemain yang ada ya kita pilih. Tapi, kalau sama ya kita mendingan kasih kesempatan anak-anak yang berlatih di Indonesia atau anak-anak lokal, itu kalau sama, kan dia dapat ilmu bagus juga di luar sana, lanjut Bima Sakti. Menurut staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, saat ini ada sekira 30 pemain diaspora yang dapat diproyeksikan membela Timnas Indonesia U17. Dari 30 pemain itu, 10-12 diantaranya memiliki paspor Indonesia, sehingga mereka tak perlu menjalani proses naturalisasi. Diprediksi dari 30 pemain di atas, 3 diantaranya merupakan pemain-pemain di bawah ini yang dikenal memiliki kualitas. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Welber Jardim memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan Brasil dari sang ayah. Kedua orang tuanya saling kenal ketika sang ayah yang merupakan ex-pesepak bola, Elisangelo de Jesus Jardim, berkarier di Indonesia pada pertengahan 2000-an. Setelah pensiun sebagai pesepak bola, Elisangelo de Jesus Jardim membawa keluarganya terbang ke Brasil. Di Brasil, Elisangelo de Jesus Jardim menempa kemampuan Welber Jardim hingga menembus tim muda Sao Paulo. Berhubung mempunyai paspor Indonesia, Welber Jardim tak perlu menjalani proses naturalisasi. Pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan winger ini pun sudah dimention Bima Sakti dan Hamdan Hamedan. Julian Oriep kini memperkuat AS Alkmaar U18 dan Timnas Belanda U17. Fakta ini menunjukkan Julian Oriep yang berusia 16 tahun bukanlah pemain sembarangan. Hanya saja, Julian Oriep yang memiliki darah Indonesia dari sang kakek, ditengarai hanya memiliki paspor Belanda, plus pernah memperkuat Timnas Belanda kelompok umur. Jika memang tertarik membela Timnas Indonesia U17, Julian Oriep harus menjalani proses naturalisasi yang regulasinya terhitung rumit. Gabriel Han Wilhoffking kini memperkuat Tottenham Hotspur U18. Pemain yang satu ini biasanya bermain sebagai gelandang sentral dan disebut-sebut salah satu pemain terbaik di posisinya. Pemain bertinggi badan 174 cm ini ditengarai memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apakah Gabriel Han Wilhoffking mempunyai paspor Indonesia atau tidak. Pemain keturunan Indonesia, Ilyas Alhaf, belak-belakan mengaku tertarik membela Timnas Indonesia. Dia menyatakan hal tersebut usai jadi sorotan karena kedapatan membentangkan bendera Indonesia saat berhasil membawa timnya promosi ke Liga Belanda. Ya, Ilyas Alhaf baru saja sukses membantu Almere City promosi ke Liga Belanda. Kepastian itu didapat usai Almere City mengalahkan FC Emmen dengan skor 4-1 di babak playoff promosi Liga Belanda. Usai menjalani laga leg 2 kontra FC Emmen pada 11 Juni 2023, Ilyas Alhaf terlihat turut bersukacita merayakan kesuksesan Almere City. Di momen itulah, Ilyas Alhaf terlihat membentangkan bendera Indonesia. Momen tersebut turut terekam dalam unggahan akun Instagram resmi Almere City Almere Citif. Sontak dirinya langsung jadi sorotan karena dinilai turut memberi kode ingin membela skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang diunggah akun di channel YouTube Yusa Nugraha, Ilyas Alhaf pun angkat bicara soal aksinya membentangkan bendera merah putih itu. Dia mengatakan bahwa aksi itu dilakukannya murni karena dirinya bangga memiliki darah Indonesia.
Ilyas Al-Haq mengatakan bahwa dirinya tak melakukan aksi itu untuk diperhatikan semua orang. Tetapi, jika itu dipandang sebagai bentuk dirinya terbuka untuk membela timnas Indonesia, striker berusia 26 tahun itu memastikan tertarik membela skuad Garuda. Aku membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diriku, jadi karena aku bangga juga sebagai orang Indonesia, ujar Ilyas Al-Haq, dikutip dari akun YouTube Yusa Nugraha. Aku tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperhatikan semua orang. Aku hanya ingin melakukan itu untuk diriku sendiri, lanjutnya. Tapi, kalau itu tanda buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk timnas Indonesia, tentu aku terbuka untuk membela timnas Indonesia, jelas Ilyas Al-Haq. Tapi pertanyaannya, apakah mereka menginginkan aku juga? Tapi, yang terpenting buat aku sekarang adalah aku harus cari klub yang bagus untuk aku. Aku ingin menjadi lebih baik dan bermain lebih banyak. Setelah itu, nanti lihat apa saja yang akan datang untukku, sambungnya. Lebih lanjut, Ilyas Al-Haq membeberkan soal asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya. Dia mengatakan bahwa darah Indonesia didapat dari nenek dan kakeknya yang berasal dari Surakarta. Bukan dari sisi ayah, aku mendapatkan sisi Indonesia dari mamaku, dari Surakarta. Mamaku lahir di sini, tapi kakek nenekku berasal dari sana, tapi mereka sudah enggak ada sekarang, jelas Ilyas Al-Haq. Kini, menarik menantikan kelanjutan karir Ilyas Al-Haq di sepak bola. Akankah dia akhirnya dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia? Menjadi salah satu dari pemain muda naturalisasi yang lagi banyak mendapatkan pujian. Dia berasal dari keturunan Belanda Indonesia, itulah Rafael Struijk. Dilansir Transfermarkt, Rafael Struijk bermain untuk klubnya di divisi kedua Belanda ADO Den Haag sejak 1 Juli 2022 dengan kontrak hingga 30 Juni 2024. Selain itu, Rafael Struijk bersama rekan-rekan setimnya tergabung bersama skuad Garuda dan telah mengikuti satu laga internasional FIFA Matchday melawan dua negara yaitu Timnas Palestina dan Argentina. Dengan tampil sebagai starter pada laga persahabatan tersebut, Rafael Struijk mulai mencuri perhatian yang cukup berkontribusi besar selama mengikuti pertandingan melawan sang juara dunia, Argentina pada 19 Juni 2023 yang lalu. Bahkan disebutkan melalui Bola Times, akun Instagramnya terpantau naik menembus 706.000 followers pada Kamis, 29 Juni 2023. Followersnya pun kian bertambah dari 706.000 kini naik menjadi 714.000 pada Jumat, 30 Juni 2026. Saking tenarnya, kini Rafael Struijk juga banyak warganet yang tergila-gila, khususnya kaum Hawa. Rafael Struijk kayak gak rela kalau kamu balik ke Belanda, komen Anissa Elca dikutip Suara Denpasar melalui akun media sosial resmi Rafael Struijk, Jumat, 30 Juni 2023. Ayang jangan pulang ke Belanda dulu, tambah lena M. Kata mama aku disuruh pilih kamu L, ujar Najeju. Tak hanya dari kaum Hawa, bahkan dari pihak Federasi Sepak Bola yang menaungi timnas Indonesia yakni PSSI pun turut memberi pujian kepada pemain muda bertalenta ini hingga ada juga yang menyentil Sadil Ramdhani atas pujian yang diberikan oleh PSSI tersebut. Young and brave, tulis akun PSSI. Tambah panas aja nih Sadil lihat postingan pemain keturunan, balas Mr. International 4444. Redam dulu postingan yang berkaitan dengan pendatang Min. Nanti ada yang ngambek dan ngomel, kata Noviantori yang menambah sentilan untuk Sadil Ramdhani. Jangan post pendatang entar tambah panas jamet baper, tulis Julian Herupraseti. Sebelumnya memang Sadil Ramdhani disebutkan melalui Bola Times, berkomentar soal pemain keturunan yang dielu-elukan daripada pemain lokal dan pernyataannya ini diduga menyindir para pemain naturalisasi yang salah satunya adalah Rafael Struijk. Ngomongin di timnas, woi kalian yang sebenarnya menghancurkan mental-mental. Para pemain seharusnya kalian support dan dukung kebanggaan kita semua. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dielu-elukan, dipikir dong, kata Sadil Ramdhani. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Shain Patinama angkat bicara soal pencoretan namanya dari daftar skuad Garuda di laga pertama FIFA Matchday periode Juni 2023. Sebagaimana diketahui, Shain Patinama hadir di pemusatan latihan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, namun namanya tidak ada dalam daftar laga kontra Palestina pada 14 Juni di GBT Surabaya. Shain Patinama mengatakan jika kondisi fisiknya hancur pasca penerbangan panjang dari Norwegia
Norwegia. Tercatat, ia menjadi salah satu pemain yang datang terlambat ke pemusatan latihan atau training camp timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023. Alhasil, saat skuad Garuda memainkan laga perdana uji coba kontra Palestina, Shane absen dalam pertandingan yang berakhir dengan skor sama kuat 0-0 itu. Shane Patinama baru debut saat melawan Argentina pada 19 Juni 2023.